Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan di pagi hari ini ya. Setelah malam sudah kita lalui dalam peristirahatan kita diberkati Tuhan, dipulihkan kekuatan dan kesehatan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 24. Injil Matius pasal 24. Kita akan merenungkan sebagian daripada firman dalam ayat 15. Saya akan baca untuk kita sekalian, mulai ayat 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, janganlah kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pembacaan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita ya akan hari atau suatu waktu nanti akan tiba bahwa Yesus Kristus akan datang. Tetapi sebelum kedatangannya ya ada berbagai tanda, ya tanda-tanda yang sering kita dengar istilah tanda-tanda akhir zaman. Ya, akan ada peperangan, akan ada kasih seorang dengan yang lain semakin dingin, kejahatan juga semakin merajalela, ya, dan ya keadaan dunia mulai goncang. Nah, kita bisa melihat hal itu, ya. Nah, namun ada tanda juga yang menunjukkan ya sudah terjadi sekarang juga, yang berkata oh Mesias sudah ada di sini, Mesias sudah ada di sana. Nah, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu mulai bergerak. Ya, perhatikan dikatakan di sana bahwa camkanlah aku sudah mengatakannya dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ya, ada pernah kita mendengar, melihat bagaimana orang mulai ada istilah apa itu, penampakan.
Yesus menampakkan diri di tembok, Yesus menampakkan diri di sini dan di sana seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat firman Tuhan ini dikatakan jangan percaya, ya, karena Yesus Kristus memang akan datang, ya. Tapi tak seorang pun yang tahu kapan kedatangannya, seperti dikatakan kilat, ya, cepat, tiba-tiba. Nah, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi yang diperlukan dari kita adalah ya kesiapan kita, berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga. Jangan tergoda dengan ya pengaruh-pengaruh dari pengajar-pengajar sesat, pengajar-pengajar palsu, bahkan dikatakan ya akan ada goncangan juga. Ya, jika sekiranya mungkin orang-orang pilihan pun ya akan dipengaruhi, akan diseret, ya, akan diseret. Jadi ini terjadi sekarang bahwa orang-orang yang mengikut jalan Tuhan digoncangkan, dipengaruhi, ya, supaya apa? Supaya meninggalkan jalan Tuhan, ya, supaya meninggalkan jalan Tuhan, supaya tidak lagi datang kepada Tuhan, supaya tidak mengikuti kebenaran firman. Dan ini bagi umat Tuhan, bagi orang percaya, ini adalah masa di mana kita sungguh-sungguh membuktikan jati diri kita sebagai orang yang beriman, dan dengan setia harus menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, sebelumnya akan muncul seorang pemimpin yang sering kita dengar, ya, dengan kata apa? Antikristus, seorang tokoh. Nah, dikatakan bahwa tanda-tandanya, ya, ini mulai yang berkuasa atas dunia, ya, adalah antikristus, ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, siapa pembinasa keji? Ya, antikristus. Yang pembinasa keji berdiri di tempat kudus, dia masuk bait Allah, dia berdiri di sana dan dia minta untuk disembah. Dan banyak orang akan mengikuti dia, ya. Tetapi orang-orang pilihan yang tidak mengikuti dia masuk dalam kesengsaraan besar, kesukaran besar, masuk dalam penderitaan. Ini yang disebut masuk dalam masa tribulasi. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Daniel. Dalam kitab Daniel itu sudah dinyatakan bahwa dia akan berdiri di bait Allah, dia akan menguasai bait suci, dan akan dikatakan di pertengahan daripada masa tribulasi itu, ya, dia bertindak luar biasa dan tidak diizinkan lagi orang membuat atau memberikan persembahan kepada Allah. Hanya dia yang dapat disembah, dan dikatakan membuat perjanjian itu ya semakin keras. Perjanjian untuk menyembah Tuhan tidak boleh lagi, dibatalkan perjanjian itu, dan semua orang harus menyembah dia, yaitu antikristus itu. Ya, itu. Tetapi sebelum itu terjadi, maka anak-anak Tuhan, orang percaya harus bersiap-siap. Tetapi orang percaya tidak masuk, orang Kristen yang lahir baru tidak masuk dalam masa penderitaan itu. Karena apa? Sebelum masa itu terjadi, maka diawali dengan pengangkatan. Orang-orang yang percaya diangkat, yang mati bangkit duluan dan diangkat, kemudian yang masih hidup dengan sekejap diangkat ke awan-awan, karena Yesus datang di awan-awan. Kemudian nanti setelah lewat masa tribulasi, Yesus bersama dengan saleh-salehnya turun ke bumi untuk memerintah selama 1000 tahun. Kemudian masuk dalam kerajaan Shalom, ya, kerajaan damai 1000 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menarik dikatakan pada masa kesukaran itu, ya. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi hanya satu kali itu saja, hanya masa itu saja terjadi siksaan yang luar biasa, dan itu sangat-sangat dahsyat, ya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat.
Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Orang-orang pilihan ini siapa? Rupanya di dalam masa tribulasi, ya di situ ada orang yang percaya kepada Tuhan. Di situ mereka mempertahankan iman mereka. Di situ mereka tidak mau menyembah antikristus. Mereka tidak mau menggunakan lambang antikristus. Tidak mau dicap dengan anam itu. Mereka mempertahankan. Nah, oleh karena orang pilihan ini, dikatakan maka waktunya dipersingkat. 3,5 tahun pertama, kemudian 3,5 tahun yang kedua. Dan mereka yang mempertahankan hidup dengan beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, mereka akan menang dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Itu mereka yang tidak diangkat atau tidak terangkat waktu itu. Artinya mereka belum percaya Yesus waktu terjadi pengangkatan itu. Tetapi di masa tribulasi mereka bertobat, mereka datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masa-masa sekarang ini yang terjadi, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa akan banyak orang mengatakan Mesias itu sudah datang, Kristus sudah datang untuk kedua kali. Tapi jangan percaya. Ayat 23 berkata, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Jelas di sini dikatakan firman Tuhan, jangan kamu percaya. Sekali lagi, jangan kamu percaya. Tapi kita kadang-kadang mudah terpesona karena kita lihat, wah kan ada mujizat. Penampakannya persis loh seperti yang di gambar-gambar itu. Ini ada penampakan Tuhan Yesus tersenyum. Ada penampakan Bunda Maria menangis. Ada penampakan ini segala macam. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Karena kedatangannya seperti kilat, cepat, tiba-tiba, tak seorang pun yang tahu. Untuk itu kita harus terus berjaga-jaga. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, orang-orang pilihan yang di sini adalah orang-orang pilihan kita orang percaya ini. Sekiranya mungkin. Nah, bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sudah lahir baru tidak akan mungkin tersesat. Karena dia sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tetapi melihat perbuatan nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu, mereka hendak menggoncangkan iman orang percaya. Sekiranya mungkin, orang percaya ini pun akan tersesat, akan murtad. Sekiranya mungkin, berarti tidak mungkin. Kenapa? Karena Roh Kudus berdiam di dalam diri orang percaya. Roh Kudus ada di dalam diri saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Bisa saja dalam perjalanan hidup kita, oleh karena nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu yang kita lihat, wah hebat luar biasa, sepertinya kita mulai goncang. Jangan-jangan ini yang benar, dia yang benar. Ada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan sekarang sedang beredar di mana-mana. Mengaku ada seseorang mengaku titisan Allah, titisan Yesus. Ada yang mengaku dia sebagai Yesus itu, dia yang sebagai penggenapan firman. Wah kacau ya. Nah, tetapi jangan kaget, jangan bingung, karena firman Tuhan sudah mengingatkan kita bahwa memang Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dia mengatakan sesuatu, inilah itulah akan terjadi begini. Ini apa? Nubuatannya nubuatan palsu. Jadi bukan nubuat, tapi lu buat-buat sendiri. Akan terjadi begini, akan terjadi begini. Kemudian mempengaruhi orang. Bukankah beberapa tahun yang lalu terjadi yang berkata, oh
Nah, Yesus Kristus akan datang dan terjadi pengangkatan. Peristiwanya katanya di Bandung, kemudian orang mulai lari ke Bandung menantikan Yesus di Bandung. Aduh, kacau balau ya. Ya, itu karena tidak mempelajari firman dengan baik dan benar, sehingga jemaat mudah terpengaruh dan akhirnya mengikuti ajaran yang menyesatkan itu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini satu peringatan kepada kita supaya kita tetap setia pada firman, percaya pada firman, jangan pernah tergoncangkan dengan melihat ajaran-ajaran yang berada di mana-mana yang disertai juga dengan tanda-tanda mujizat. Hati-hati, waspada. Maka dikatakan ayat 25, camkanlah. Jadi Yesus berkata, camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ini semacam peringatan. Ya, kalau sudah diingatkan terlebih dahulu, perhatikan dong. Ya, sungguh-sungguh. Nah, kebenaran firman Tuhan ini kiranya menolong kita untuk tetap semakin giat di dalam Tuhan, giat melayani, tetap setia kepada Allah. Ya, jangan mudah tergoncangkan iman kita dengan pengajaran-pengajaran palsu, dengan tanda-tanda mujizat. Ya, itu mujizat palsu. Ada mujizat dari Tuhan, masih berlaku. Untuk itu harus kita seleksi. Tidak semua mujizat itu dari Tuhan. Karena ada mujizat-mujizat memang yang dikerjakan oleh nabi-nabi palsu, oleh mesias-mesias palsu. Dan itu mujizat itu dikerjakan oleh kuasa kegelapan. Hati-hati. Jadi kita harus seleksi, harus peka. Nah, manakala mujizat itu terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sesuai dengan firman Allah, ya kita terima dengan sukacita. Tetapi kalau mujizat itu ya tidak di dalam Tuhan, memang mengataskan nama Tuhan tapi sebenarnya tidak, dan itu melenceng dari firman Allah, maka kita harus menolaknya. Jangan terpesona dengan mujizat, karena nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu pun melakukan hal itu. Nah, yang terutama adalah mari kita renungkan firman, kita nikmati firman, kita hidupi firman itu dalam hidup kita. Tetaplah setia mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Semakin kita mengetahui tentang tanda-tanda akhir zaman, semakin kita melekatkan diri kita kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, taat kepada Tuhan Yesus, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita